Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo di channel Pak Wahyu. Kali ini di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana sistem pertidaksamaannya terdiri dari pertidaksamaan linier dan juga pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Sahabat cerdas dimanapun kalian berada, untuk kompetensi dasar dari sistem pertidaksamaan dua variabel, yang pertama adalah untuk kompetensi dasar pengetahuannya atau 3.4-nya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear kuadrat dan juga kuadrat kuadrat. Kemudian untuk kompetensi dasar ketampilannya itu adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Tentunya sistem pertidaksamaannya adalah linear kuadrat dan juga kuadrat kuadrat. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Maka peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami konsep dan langkah-langkah dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear dan juga pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian yang kedua adalah menggambar grafik pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel dalam satu koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga tentunya adalah dapat menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, untuk lebih lengkapnya, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel di mana yang kita bahas adalah linier dengan kuadrat. Di sini yang pertama adalah pengertian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat. Kita tahu bahwa yang namanya sistem itu adalah kumpulan atau kumpulan dari pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan. Di mana kali ini yang akan kita bahas karena linear dan kuadrat, berarti dua atau lebih pertidaksamaannya memuat pertidaksamaan linear dan juga pertidaksamaan kuadrat, tentunya dua variabel. Nah, untuk bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat, yang pertama di sini adalah untuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadratnya yaitu Y, kemudian tanda relasi AX kuadrat plus BX plus C, sedangkan untuk pertidaksamaan linearnya yaitu Y tanda relasi atau simbol relasinya yaitu PX plus Q. Di mana keterangannya bahwa di sini X dan Y-nya adalah variabel. Kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat dari pertidaksamaan kuadratnya. Kemudian B dan P-nya adalah koefisien X. Kemudian C dan Q-nya adalah konstanta. Nah, sedangkan ini R-nya adalah relasi dari pertidaksamaan. Sehingga di sini saya tulis dengan simbol relasinya saja karena relasi pertidaksamaan bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Yang pertama adalah tentunya mensketsa grafik atau menggambar grafik dari masing-masing fungsi, yaitu yang pertama fungsi kuadratnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu fungsi liniernya, dan ini grafiknya digambar atau disketsa dalam satu koordinat kartesius. Kemudian yang kedua adalah uji titik dengan mengambil sebarang titik di luar grafiknya, kemudian substitusikan kepertidaksamaannya untuk menentukan daerah arsiran dari setiap fungsinya. Jadi nanti setelah menggambar grafik fungsi kuadrat, kemudian uji titik di luar grafik fungsi kuadrat. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk fungsi linearnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menentukan daerah penyelesaiannya yaitu
dengan cara menentukan irisan atau perpotongan dari sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat tersebut, yaitu pada langkah kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah gambarlah grafik dan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat, di mana untuk pertidaksamaan kuadratnya adalah Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Dan untuk pertidaksamaan linearnya adalah Y kurang dari sama dengan X plus 4. Kali ini saya akan mengerjakan untuk menggambar grafik pertidaksamaan kuadratnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana untuk menggambar pertidaksamaan kuadrat, yang pertama kita lakukan adalah memisalkan pertidaksamaannya menjadi sama dengan sehingga terbentuk fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10, langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan titik potong sumbu X, di mana syaratnya adalah Y sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan saja, Y-nya diganti 0, maka 0 sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Kemudian kita faktorkan saja untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadratnya. X kuadrat itu adalah X dikalikan dengan X, kemudian min 10 itu adalah min 2 kali 5, dimana kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Min 2 kali 5 itu min 10, min 2 ditambah 5 adalah 3. Maka pemfaktorannya adalah X min 2 kali X plus 5. Nah, untuk pembuat nolnya berarti X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Dan X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5. Sehingga titik potong sumbu X-nya adalah min 5,0 dan 2,0. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana syaratnya adalah X sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan ke fungsi kuadratnya, X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 10. 0 kuadrat itu 0, ditambah 3 kali 0 juga 0, 0 kurangi 10 adalah min 10. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 10. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita tentukan sumbu simetri, di mana XP sama dengan min B per 2A, B-nya adalah 3, sehingga menjadi min 3 per 2 kali A-nya adalah koefisien kuadrat atau 1. Sehingga hasilnya min 3 per 2. Kemudian saya lanjutkan, masih proses menggambar fungsi kuadratnya. Yang langkah selanjutnya adalah menentukan titik puncaknya atau XP, YP, di mana rumusnya min B per 2A untuk XP-nya yaitu min 3 per 2 sudah dicari pada langkah ketiga tadi. Sedangkan untuk YP-nya saya menggunakan rumus min D per 4A. Kenapa saya gunakan rumus ini? Karena XP-nya ketemunya adalah pecahan. Kalau dia ketemunya pecahan, maka ketika disubstitusikan ke fungsi kuadratnya akan mengalami kesulitan dalam operasinya. Sehingga saya gunakan rumus min D per 4A, di mana D-nya adalah B kuadrat min 4AC dibagi 4A-nya, ya, tinggal kita substitusikan saja, berarti min, kemudian B kuadrat, B-nya adalah 3 kuadrat, min 4 kali A, kali A-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah min 10, berarti dibagi 4A-nya berarti 4 kali 1. Tinggal kita sederhanakan saja, berarti min, kemudian yang ada di dalam kurung kita selesaikan, berarti 3 kuadrat itu 9, min 4 kali 1 kali min 10 adalah 40, dibagi 4 kali 1 sama dengan 4. Atau hasilnya adalah min 49 per 4. Atau kalau saya sederhanakan menjadi min 12 1 per 4. Nah, di sini berarti titik puncaknya XP, YP-nya berarti min 3 per 2, min 12 1 per 4. Nah, kalau kita gambar grafik fungsi kuadratnya seperti ini. Pertama, titik potong sumbu X-nya adalah 2,0 dan juga 5,0. Yang kedua adalah titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 10. Yang ketiga, sumbu simetrinya ini tegak di 3 per 2 atau min 3 per 2, yaitu 1,5 sekitar di sini. Kemudian yang selanjutnya titik puncaknya itu adalah di sini
berarti min 3/2, min 12/4. Ya, gambarnya agak kecil tapi saya rasa sudah benar. Nah, kemudian yang selanjutnya kita uji titik di luar grafiknya. Seperti yang biasa kita lakukan, titiknya adalah 0,0 yang paling sederhana. Kalau 0,0 nanti pernyataannya benar berarti daerah penyelesaiannya di sini. Kalau salah berarti yang di luarnya. Nah, kita ambil 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan kuadratnya. X dan Y nya kita ganti 0, berarti 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 10, atau 0 lebih dari sama dengan min 10. Karena 0 lebih dari sama dengan min 10 itu pernyataan benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah arsiran yang memuat 0,0. Berarti di sini seperti gambar berikut yang berwarna biru. Nah, ini baru pertidaksamaan kuadratnya, baru daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadratnya. Kita lanjutkan. Sekarang yang kita tentukan adalah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linearnya. Nah, untuk menggambar grafik pertidaksamaan linear itu lebih sederhana, di mana kita tinggal membuat tabel yang berisi X, Y, kemudian X, Y-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah memisalkan X-nya sama dengan 0, kemudian dicari Y-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah memisalkan Y sama dengan 0 dan dicari X-nya sama dengan berapa. Di sini kok sudah ada hasilnya. Nah, ini adalah untuk perhitungannya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan linearnya sehingga menjadi Y sama dengan X plus 4, X-nya kita ganti 0 sehingga 0 ditambah 4 sama dengan 4. Maka di sini Y-nya adalah 4 sehingga titik potongnya adalah 0,4. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika Y-nya sama dengan 0, kok bisa hasilnya sama dengan min 4? Maka kita substitusikan ke Y sama dengan X plus 4, di mana Y-nya kita ganti 0 sehingga 0 sama dengan X plus 4, 4-nya pindah ruas ke kiri menjadi min 4 sama dengan X, atau X-nya sama dengan min 4. Maka titik potongnya adalah min 4,0. Nah, untuk grafik fungsi linear cukup 2 titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y saja sudah cukup. Kemudian tinggal digambar atau ditarik grafiknya dengan garis lurus. Kalau fungsinya itu adalah fungsi linear, maka grafiknya grafik lurus. Nah, di sini grafiknya yaitu adalah melalui 0,4 yang pertama, 0,4 di sini, yang kedua adalah min 4,0. Nah, setelah ketemu grafiknya, kemudian kita uji lagi, uji titik di luar grafik. Yang saya ambil seperti biasa yaitu 0,0. Di sini 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan linearnya. Hasilnya gimana? Kalau pernyataannya benar berarti daerah arsirannya memuat 0,0. Kalau pernyataan salah berarti daerah arsirannya yang tidak memuat 0,0. Nah, kita substitusikan berarti 0 kurang dari sama dengan X plus 4 atau 0 plus 4 berarti 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Karena pernyataannya benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah arsiran yang memuat 0,0. Yang ada 0,0-nya seperti gambar berikut yang berwarna merah. Nah, di sini sudah terbentuk grafik dari masing-masing pertidaksamaannya. Kemudian yang dinamakan dengan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dan kuadratnya yang mana? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang beririsan antara warna biru, daerah biru, dan daerah yang berwarna merah. Nah, yang beririsan yang mana? Yang berpotongan yang mana? Yaitu yang di sini, yang berada di sini, atau seperti gambar berikut ini. Nah, inilah yang menjadi DP dari sistem pertidaksamaan linear dan juga kuadratnya. Jadi pada soal nomor pertama DP-nya itu yang berada di sini, seperti penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Nah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua, hampir mirip, yaitu
Gambarlah grafik dan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dan juga kuadrat, di mana pertidaksamaan linearnya adalah Y kurang dari sama dengan 3X min 1, sedangkan untuk pertidaksamaan kuadratnya adalah Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kita gambar terlebih dahulu fungsi kuadratnya. Kita misalkan sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu X atau syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan, Y-nya diganti 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kita faktorkan saja, X kuadrat itu adalah X dikalikan dengan X. Kemudian min 3, berapa kali berapa hasilnya min 3? Kalau dijumlahkan hasilnya 2 adalah min 1 kali 3. Sehingga pembuat nolnya X min 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan 1, yang kedua adalah X plus 3 sama dengan 0 atau X sama dengan min 3. Sehingga titik potongnya adalah yang kecil terlebih dahulu, min 3,0 dan 1,0. Kemudian yang selanjutnya, kita tentukan titik potong sumbu Y-nya dengan syarat Y X sama dengan 0. Sama kita substitusikan ke fungsi kuadratnya, berarti menjadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3, hasilnya adalah min 3. Sehingga titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 3. Nah, langkah yang selanjutnya kita tentukan sumbu simetri, di mana rumusnya XP sama dengan min B per 2A. B-nya adalah 2, sedangkan A-nya adalah 1, berarti menjadi min 2 dibagi 2 kali 1, atau hasilnya adalah min 1. Maka XP-nya min 1. Kemudian langkah yang keempat, langkah selanjutnya adalah menentukan titik puncak, yaitu XP, YP dengan rumus min B per 2A dan YP-nya adalah min D per 4A. Di sini XP-nya sudah ketemu, yaitu min 1, maka tidak usah menggunakan rumus min D per 4A, tinggal kita substitusikan saja karena XP-nya adalah berupa bilangan bulat, bukan pecahan. Sehingga di sini X-nya kita ganti dengan min 1, berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3 atau min 1 dikurangi 2 kurangi 3 sama dengan min 4. Sehingga titik puncaknya adalah min 1, min 4. Dari titik-titik potong yang sudah kita cari terlebih dahulu tadi, maka kita bisa gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Pertama adalah titik potong sumbu X-nya 1,0 dan min 3,0. Yang kedua titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 3. Dan yang keempatnya adalah titik puncak atau min 1, min 4 ya. Nah, yang selanjutnya kita tentukan atau uji titik di luar grafik dari grafik fungsi kuadrat di sini. Seperti halnya contoh sebelumnya, saya mengambil titiknya adalah 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan kuadratnya, berarti Y dan X-nya kita ganti dengan 0, sehingga menjadi 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3, yang menghasilkan 0 kurang dari sama dengan min 3. Nah, 0 kurang dari sama dengan min 3 itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena 0 lebih besar daripada min 3. Min 3-nya yang lebih kecil. Karena pernyataannya salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah arsiran yang tidak memuat 0,0. Jadi tidak memuat 0,0 berarti yang berada di luar grafiknya, sebelah luarnya, atau seperti gambar dengan warna biru di sini, tidak memuat 0,0. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini fungsi kuadratnya atau pertidaksamaan kuadratnya sudah ketemu, maka kita lanjutkan dengan mencari grafik dan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linearnya. Nah, kita misalkan dulu sama dengan menjadi Y sama dengan 3X min 1 atau menjadi fungsi linear. Tinggal kita buat tabelnya seperti tadi. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 0, dan kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini langsung ketemu min 1. Dari mana perhitungannya? Kita lihat untuk X sama dengan 0, maka kita substitusikan ke Y sama dengan 3X min 1 menjadi 3 kali 0 min 1. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Maka di sini titik Y-nya adalah min 1. Sehingga
titik potong adalah 0,-1. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita misalkan Y-nya sama dengan 0, kita cari X-nya sama dengan 1/3. Nah, perhitungannya di mana? Perhitungannya ketika Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 3X-1. Tinggal kita ganti saja, Y-nya sama dengan 0, sehingga menjadi 0 sama dengan 3X-1. Atau pindah ruas min 1-nya berarti 1 sama dengan 3X, maka X-nya adalah 1/3. Jangan kebalik 3/1, tapi 1/3. Sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 1/3,0. Maka grafiknya seperti berikut. Nah, grafik yang berwarna hitam di sini. Yang pertama, titik potong sumbu Y-nya adalah 0,-1, dan yang kedua adalah 1/3,0 untuk titik potong sumbu X-nya. Kemudian yang selanjutnya kita cari daerah penyelesaian dari fungsi linearnya atau pertidaksamaan linearnya dengan menguji titik di luar grafik. Yang saya ambil tetap sama, yaitu 0,0. Selama titik 0,0 tidak dilalui grafiknya, maka ambillah titik 0,0 karena lebih sederhana dalam perhitungan. Nah, kemudian kita substitusikan ke fungsi atau pertidaksamaan linearnya, berarti Y-nya kita ganti 0 dan X-nya kita ganti 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 3 kali 0-1 atau 0 kurang dari sama dengan -1 hasilnya. Nah, di sini kembali lagi pernyataan yang salah karena 0 itu lebih besar dari -1. Maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linearnya adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Berarti yang berada di sini atau seperti gambar yang berwarna merah. Nah, setelah ketemu daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaannya, yaitu pertidaksamaan kuadrat dan juga linear, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistemnya atau dari keduanya, yaitu daerah arsiran yang irisan antara biru dengan merah, yaitu seperti gambar berikut ini. Nah, irisannya adalah di sini. Berarti DP atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan pada contoh soal nomor 2-nya itu berada di sini. Ya. Nah, itu adalah contoh dari sistem pertidaksamaan linear dan juga kuadrat. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata yang menarik. Jika kamu ingin hidup bahagia, ikatlah hidup bahagia tersebut pada tujuannya, yaitu bukan pada orang atau bukan pada benda. Artinya apa? Kalau kita mau hidup bahagia, maka fokuslah pada tujuan kita, yaitu pada hidup bahagia. Dan jangan pernah memfokuskan kita kepada orang lain atau kita pada benda, sehingga akan mempengaruhi atau tujuan kita hidup bahagia tadi. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa silahkan bagikan video agar semakin banyak sahabat cerdas yang terbantu. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.